Halo guys, kembali lagi di Deka Channel. Yang akan kita bahas kali ini adalah kisah kelam dan menyeramkan Gunung Krakatau. Oke, langsung aja kita bahas kisah ini. Check it out. Gunung Krakatau ini terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Sampai saat ini, gunung tersebut masih aktif dan seringkali terjadi erupsi walaupun ringan. Tapi, seperti yang banyak diketahui orang, pada tahun 1883, Gunung Krakatau ini pernah meletus dan menyebabkan perubahan iklim dan cuaca di hampir seluruh dunia. Menurut sebuah kitab Ronggo Warsito, pujangga dari Kerajaan Surakarta, katanya pada tahun 1416 atau sekitar tahun 535 Masehi, Gunung Krakatau ini pernah meletus dengan dahsyat sekali. Catatan beberapa ilmuwan juga menerangkan seperti itu. Pada tahun 535, Gunung Krakatau ini pernah meletus dengan sangat dahsyat sekali. Bahkan letusannya itu setara seperti letusan 200 miliar bom atom di Hiroshima waktu itu, waktu Perang Dunia Kedua di Jepang. Bayangin aja, bom atom Hiroshima aja itu menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Ini 2 miliar bom atom diledakkan sekaligus. Jadi ledakannya ini memang sangat mengerikan sekali. Sampai-sampai akibat ledakannya ini, suhu udara, cuaca di bumi itu berubah total, berubah drastis selama 18 bulan. Jadi bumi pada saat itu, seluruh dunia, hampir seluruh dunia pada saat itu, selama 18 bulan itu, berada dalam kegelapan, cuma kayak temaram-temaram gitu, karena sinar matahari tidak bisa menembus tebalnya awan hitam yang menutupi atmosfer bumi saat itu. Dan cuaca pun turun jadi dingin. Cahaya matahari dan cahaya bulan itu tidak bisa menembusnya. Jadi bumi menjadi berubah cuacanya, berubah drastis cuacanya. Jadi iklimnya juga berubah. Terus sangat berefek juga kepada panen, kehidupan bumi saat itu sangat berimbas sekali gara-gara letusan Gunung Krakatau ini. Dan menurut catatan juga, saat letusan Gunung Krakatau ini yang terjadi selama 10 hari berturut-turut itu, saat puncak letusannya itu terjadi sekitar 34 jam. Saat itulah terjadi langsung keretakan pada bumi, merubah bentuk bumi dan tsunami yang begitu besar sekali. Akhirnya nih, setelah kejadian itu terjadi kan, setelah gempa, ledakan, habis itu tsunami yang sangat besar. Setelah tsunami-nya itu kering, air kembali surut kan, tiba-tiba Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu sudah terpisah. Dan di tengah-tengahnya tersisa Selat Sunda. Gara-gara letusan Gunung Krakatau yang sangat dahsyat ini. Makanya menurut penelitian itu, bisa terjadinya Selat Sunda ini dan memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera ini, ledakan atau letusan Gunung Krakatau ini bisa disetarakan sekitar 2 miliar bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi menurut catatan sejarah nih, sebelum letusan Gunung Krakatau tahun 535 itu, Pulau Jawa dan Sumatera itu menyatu. Jadi menurut catatan para pedagang dari Cina, dari India yang suka berlayar, berdagang ke Indonesia, itu Pulau Jawa dan Sumatera itu menyatu dia. Jadi mereka itu berlayar di Samudra Hindia aja. Pada tahun 535 itu kan belum ada teknologi yang canggih, belum ada yang bisa menghitung berapa korban. Tapi kalau menurut penelitian, kedahsyatan yang terjadi akibat letusan Gunung Krakatau saat itu meluluhlantakkan hampir seluruh barat Pulau Jawa dan bagian timur Pulau Sumatera. Itu hancur dibikinnya. Dan efeknya juga ke seluruh dunia. Jadinya gelap gulita. Jadi Gunung Krakatau ini memberikan efek yang luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali, mengubah dunia dengan ledakan dia itu. Kemudian dalam kitab yang sama, dalam kitab Raja Purwa ini, tertulis juga ramalan tentang akan meletus kembalinya Gunung Krakatau ini. Jadi diketahui nih, kitab ini ditulis 14 tahun sebelum letusan Krakatau pada tahun 1883 ini.
Jadi udah diramalin tuh 14 tahun sebelum 1883 ini udah diramalin sama kitab King Purwa ini kalau tahun 1883 Gunung Krakatau ini akan meletus kembali dengan dahsyat. Dan itu terjadi pada tahun 1883 saat peradaban dunia udah mulai maju dan udah ada bisa mengukur kekuatan gempa gunung berapi. Itu Gunung Krakatau meletus dengan dahsyatnya. Sangat dahsyat sekali juga. Tapi walaupun dahsyat, letusannya tidak sedahsyat letusan pertama pada tahun 535 ini. Kalau disetarakan letusannya ini sekitar 30.000 bom atom Hiroshima. Jadi letusannya ini setara dengan 30.000 bom atom Hiroshima. Saat letusan Gunung Krakatau yang kedua ini, itu memakan korban jiwa yang sangat banyak sekali. 30.417 orang menjadi korban. Tercatatnya itu, yang nggak tercatat nggak tahu lah ya. Tapi yang tercatatnya 30.000 lebih jiwa yang melayang saat Krakatau ini meletus pada tahun 1883 itu. Iklim bumi langsung berubah juga dibikin dia. Iklim bumi juga langsung menjadi dingin, cuaca berubah drastis, langit menjadi gelap juga. Tidak hanya di Indonesia, sampai Eropa, Amerika semuanya mengalami rata, semuanya mengalami akibat letusan Gunung Krakatau ini. Jadi dunia seketika menjadi gelap gara-gara letusan Gunung Krakatau ini. Saat letusan 1883 ini, Gunung Krakatau yang meletus ini menghancurkan dirinya sendiri itu, ledakannya menghancurkan dirinya sendiri. Tapi selang beberapa tahun kemudian muncullah dia yang ketiga lagi, Gunung Krakatau yang sekarang katanya anak Krakatau. Padahal itu generasi ketiga dari Gunung Krakatau. Harusnya ini cucu Krakatau ini sebenarnya. Yang pertama itu, letusan pertama itu moyangnya itu 535 Masehi. Yang kedua itu 1883 anaknya, yang sekarang ini adalah cucunya Krakatau sebenarnya, bukan anak Gunung Krakatau, seharusnya itu cucunya, pasnya kan. Soalnya dia ini adalah generasi ketiga dari Gunung Krakatau. Dan kita berharap ya, Gunung anak Krakatau yang ada sekarang ini janganlah sampai meletus sedahsyat moyang-moyangnya dulu. Janganlah ya. Aduh, serem banget itu. Kalau sempat terjadi lagi ledakannya itu sampai parah dunia dibikinnya. Dan mungkin kalau misalnya sempat terjadi lagi dia meletus, dia marah seperti yang sudah-sudah, itu mungkin korban jiwanya bakalan parah banget itu. Soalnya sekarang kan orang semakin ramai, semakin padat penduduk dunia kan. Nggak tahu lagi, nggak kebayang deh apa yang akan terjadi kalau sempat dia itu sempat meletus ganas seperti itu. Dan menurut laporannya nih, Gunung anak Krakatau yang ada sekarang di Selat Sunda ini setiap tahunnya itu semakin tinggi aja, dan luasnya itu semakin luas aja. Jadi peningkatannya setiap tahunnya itu sangat signifikan sekali, sangat nampak sekali peningkatannya, baik lebarnya, baik tingginya itu bertambah terus. Jadi kita sama-sama berdoa aja ya, mudah-mudahan biarinlah dia mau tinggi mau dia melebar terserah dia kan, tapi jangan sampai dia meletus seperti nenek-nenek moyangnya zaman dahulu itu. Serem banget. Udah. Oke guys, itu dulu pembahasan kita tentang Gunung Krakatau dan kisah kelamnya, kisah gelapnya yang sampai membelah Pulau Jawa dan Sumatera akibat ledakannya. Kita akan jumpa lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya yang pastinya tentang hal-hal menarik dan hot. Tentunya tetap di DK Channel ya. Jangan lupa subscribe channel ini biar kamu semua guys tidak ketinggalan informasi. Oke, sekian dulu. See you.